Ada suara nggak sih? Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Jenis cemaran ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah cemaran fisik, contohnya adalah potongan kayu, rambut, staples, ataupun kerikil. Lalu juga ada cemaran kimia, ini dapat berupa toksikan alami, yaitu mikotoksin, misalnya adalah aflatoksin atau deoksinivalenol. Lalu ada juga cemaran karena proses pengolahan. Contohnya dari hasil pembakaran, ini ada dioksin, lalu juga ada polisiklik aromatik hidrokarbon, lalu juga ada cemaran logam berat, yaitu timbal, arsen, merkuri, kadmium, atau lalu ada juga cemaran mikrobiologi, dapat berupa virus, parasit, mikroba. Regulasi di bidang cemaran pangan, ini secara umum ada 5 macam. Saya akan jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Di peraturan ini kami mengatur batas maksimal melamin terutama untuk formula bayi. Dalam bentuk bubuk, ini diatur batas maksimalnya adalah 1 mg per kilogram. Lalu untuk siap konsumsi ini 0,15 mg per kilogram. Pengawasan terhadap batas maksimum melamin dalam pangan dilakukan oleh Kepala Badan POM. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031 Tahun 2011 tentang batas maksimum cemaran radioaktif ke dalam pangan. Pada peraturan ini, setiap pangan yang berasal dari daerah atau negara yang diduga mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif untuk dapat diedarkan harus memiliki sertifikat radioaktivitas pangan. Contohnya misalnya waktu tahun 2011 lalu ada bencana radioaktif di Fukushima, Jepang, jadi untuk pangan yang masuk ke Indonesia harus dilengkapi oleh sertifikat tersebut. Sertifikat ini menyatakan bahwa pangan tidak mengandung cemaran radioaktif melebihi batas maksimum. Batas maksimumnya contohnya pada tabel lampiran ini ada untuk susu dan olahannya. Diatur batas maksimal radioisotop iodium 131 sebesar 100 bakarel per kilogram dan juga untuk radioisotop cesium 137 diatur sebesar 150 bakarel per kilogram. Nah, ini ada tanda merahnya berarti kemungkinan keluar dalam pretest ya Bapak Ibu. Peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan. Cemaran logam berat yang diatur dalam peraturan ini ada 5 jenis. Yang pertama ada cemaran timbal, yang kedua timah, 3 merkuri, 4 arsen, dan juga kadmium. Kelima cemaran ini diatur berdasarkan kategori pangannya. Dapat dilihat misalnya pada tabel ini untuk kategori pangan 01 yaitu produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk produk kategori 2. Salah satunya misalnya jenis pangan, susu, berperisa, dan yang lainnya. Ini untuk cemaran arsen diatur sebesar 0,1, timbal 0,02, merkuri 0,02, dan juga kadmium 0,05. Di sini ada tanda bintangnya, artinya dihitung terhadap produk siap konsumsi. Dan kami informasikan juga pada tahun 2021, yaitu tahun lalu, kami menyusun rancangan revisi per BPOM nomor 5 ini. Dan pada bulan lalu, yaitu bulan Februari 2022, sudah diharmonisasi di Kemenkumham. Jadi kemungkinan dalam waktu yang tidak lama, pasti tahun ini rancangan revisinya akan segera diundangkan. Yang selanjutnya ada Peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran kimia dalam pangan olahan. Cemaran kimia adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Cemaran kimia ini terdiri dari mikotoksin. Mikotoksin ini ada aflatoksin, ada deoksinivalenol, ada aflatoksin A atau OTA, ada juga fumonisin dan fatulin. Ada juga ada cemaran kimia hasil proses seperti dioksin, 3-MCPD, dan juga poliaromatik hidrokarbon. Nah, untuk cemaran kimia ini diatur berbeda dengan yang tadi ya, yang logam berat. Kalau logam berat
ini diaturnya pada tiap kategori pangan besar, yaitu 01. Sementara kalau untuk pencemaran kimia ini diatur berdasarkan jenis pangan yang beresiko. Misalnya untuk yang nomor 1 ini polisiklik aromatik, ini diatur pada daging asap dan produk olahan hasil daging asap. Karena memang cemaran ini terbentuk karena proses pembakaran atau pengasapan. Di sini diatur benzol alfapiren sebesar 2 ppb dan juga untuk benzol alfapiren, benzol alfa antrens, benzol beta fluorentan dan krisin ini 12 ppb. Yang selanjutnya ada peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan olahan. Pada peraturan ini mengatur kriteria mikrobiologi. Kriteria mikrobiologi ini merupakan ukuran manajemen risiko yang menunjukkan keberterimaan pangan atau kinerja proses atau sistem keamanan pangan yang merupakan hasil dari pengambilan sampel dan pengujian mikroba, toksin atau metabolitnya atau penanda yang berhubungan dengan patogen dalam suatu rantangan. Kriteria mikrobiologi ini meliputi 5. Yang pertama ada jenis pangan olahannya, yang kedua jenis mikroba, ketiga batas mikroba, keempat rencana sampling, dan juga metode analisis. Untuk jenis pangan olahan, ini mempertimbangkan jenis pangan yang telah diatur pada peraturan terkait kategori seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tami. Lalu juga ada jenis mikrobanya, ini ada jenis mikroba yang itu patogen, misalnya salmonella, dan juga ada mikroba indikator higienisitas, contohnya adalah Escherichia coli. Lalu untuk batas mikroba, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada M besar dan juga ada M kecil. Untuk M kecil ini adalah batas mikroba yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan telah memenuhi cara produksi pangan yang baik. Dan yang terakhir ada metode analisis, ini sesuai metode analisis yang tercantum pada peraturan atau boleh juga menggunakan metode lain yang setara dan telah divalidasi atau diverifikasi. Untuk rencana sampling ini ditetapkan mempertimbangkan tingkat keyakinan, keamanan, dan mutu pangan, dan juga mempertimbangkan jenis mikroba patogen, misalnya kalau semakin berbahaya maka rencana samplingnya akan diperketat, dan juga tentunya mempertimbangkan apakah konsumen itu termasuk golongan rentan atau tidak. Misalnya untuk formula bayi dan juga produk-produk misalnya untuk ibu hamil itu kan konsumen rentan. Jadi biasanya untuk rencana sampling ini lebih ketat daripada yang lainnya. Rencana sampling ini dilakukan melalui pengambilan sampel berupa N dan penetapan keberterimaan hasil uji berupa C. N merupakan jumlah sampel yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot atau batch pangan olahan, sedangkan C merupakan jumlah sampel hasil analisis dari N yang boleh melampaui M kecil, namun tidak boleh melebihi M besar untuk menentukan keberterimaan pangan olahan. Dapat dilihat pada lampiran ini, misalnya pada susu pasteurisasi, untuk parameter ALT, di sini disebutkan bahwa N-nya 5. Berarti ada 5 sampel yang harus diambil dan diuji dari satu lot atau batch pangan olahan. Lalu di sini ada C-nya 1, M kecilnya 10 pangkat 4, dan M besarnya 10 pangkat 5. Artinya ada satu sampel yang boleh di atas M kecil, yaitu 10 pangkat 4, tapi tidak boleh di atas M besar, yaitu 10 pangkat 5. Sedangkan 4 sampel lainnya ini harus kurang dari M kecil, yaitu 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Dan dari kelima sampel ini tidak boleh ada yang di atas M besar 10 pangkat 5. Untuk pengujiannya dapat menggunakan ISO 48331 ataupun SNI 2897. Untuk mempermudah implementasinya di lapangan, kami juga menyusun pedoman penerapan peraturan. Dan pada pedoman ini kami juga menyusun bagaimana sih implementasinya di lapangan, misalnya registrasinya bagaimana, pengawasan post marketnya seperti apa. Ini lebih jelas dijelaskan pada bab 5. Pada bab 5.1 ini penerapan dalam rangka pengawasan pre-market, yaitu registrasi pangan olahan MD ataupun ML. Untuk jenis pangan olahan yang MD, ini kita persyaratkan hasil pengujiannya untuk parameter patogennya saja. Misalnya hanya salmonellanya saja.
Tapi ini dikecualikan untuk kategori pangan 13, yaitu kategori pangan PKGK, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Ini wajib diuji pada seluruh parameter sesuai dengan Perbepom nomor 13 tahun 2019. Dan untuk pangan olahan MD ini kami perbolehkan untuk hasil pengujiannya berasal dari produk trial skala pilot plan ataupun produk trial skala komersial selama produsen memiliki keyakinan bahwa produknya nanti pada saat dijual dan diedarkan sudah sesuai dengan peraturan untuk semua parameter. Sedangkan untuk pangan olahan impor, yaitu dengan izin edar ML, hasil pengujiannya ini berasal dari produk pangan akhir atau yang siap dijual atau didistribusikan ke sarana retail. Dan pengujian ini boleh berasal dari laboratorium terakreditasi di negara asal ataupun boleh di Indonesia, baik yang pemerintah atau terakreditasi. Dan pengujiannya juga dilakukan terhadap seluruh parameter mikroba sebagaimana diatur dalam Perbepom nomor 13 tahun 2019. Selanjutnya ada subbab 52, ini menjelaskan bagaimana pengawasan post-market di sarana produksi. Di sini pengawas memeriksa dokumen terkait sistem kontrol keamanan pangan, misalnya adanya sertifikat penerapan CPPOB atau CPB-IRT ataupun sertifikat HACCP jika ada. Lalu pengawas juga memeriksa terkait adanya dokumen terkait pengendalian kualitas dan jaminan mutu. Misalnya juga ada pemeriksaan hasil analisis laboratorium internal ataupun eksternal dan juga ada catatan tindakan koreksinya. Selain itu, diperiksa dokumen referensi jika pelaku usaha menggunakan acuan persyaratan yang lainnya. Yang selanjutnya ada subbab 53, ini memeriksa di sarana distribusi. Sarana distribusi pangan ini terdiri dari sarana retail pangan, contohnya ada supermarket atau minimarket, lalu ada juga gudang, distributor, dan juga fasiankes. Di sini pengawas mengambil atau menguji sejumlah sampel dari satu lot atau batch yang sama sesuai dengan pedoman sampling. Dan juga untuk produk pangan di gudang importir atau e-commerce, produk pangan yang datang dalam satu kali pemasukan dapat dianggap sebagai satu lot atau batch. Selanjutnya ada juga ketentuan mengenai sampling diperketat dan juga kondisi sampling diperlonggar. Di sini industri dapat melakukan sampling diperlonggar dengan cara mengurangi frekuensi sampling. Kondisi ini dimungkinkan dengan dipersyaratkan misalnya tidak boleh pernah ada kejadian luar biasa atau KLB, lalu juga hasil rekam data monitoring di sarana produksi dan atau rekam data pengawasan prioritas sampling menunjukkan persyaratan parameter mikroba yang diujikan selalu memenuhi persyaratan. Lalu untuk sampling diperketat, ini diperketat apabila pernah ada isu KLB, adanya pengaduan atau keluhan dari konsumen, dan juga hasil rekam data monitoring di sarana produksi, dan atau rekam data pengawasan prioritas sampling menunjukkan persyaratan parameter yang diujikan tidak memenuhi syarat yang berulang. Selanjutnya ada subbab 55, ini untuk persyaratan cemaran mikroba pada pangan olahan yang tidak tercantum dalam lampiran. Ini dapat mengacu pada kategori pangan yang mendekati jenis pangan tersebut. Dan untuk jenis pangan kategori 16, yaitu pangan siap konsumsi yang perlu dihangatkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, maka penentuan kriteria mikrobiologinya ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan yang pertama adanya cara pengolahannya bagaimana, yang kedua daftar ingredient yang paling berisi seperti apa, lalu juga ada cara konsumsinya, apakah dimasak terlebih dahulu ataupun diseduh air panas. Yang selanjutnya ada subbab 56, ini terkait batas maksimal mikroba untuk diuji pada kemasan kecil dan kemasan curah. Selain mengatur peraturan, kami juga menyusun policy brief ataupun pedoman lainnya. Contohnya adalah policy brief formaldehida dalam pangan olahan yang terbentuk karena proses. Formaldehida ini merupakan senyawa yang umum dan alami ada di lingkungan, jadi tidak terhindarkan juga dari pangan. Pada policy brief ini kami menjelaskan mengenai formaldehida, apa itu formaldehida alami, dan juga rekomendasi batasan maksimum, dan juga regulasi tentang formaldehida alami ini dalam pangan di negara lain. Kami juga mencantumkan bagaimana hasil pengawasan CIP aman terkait formaldehida atau formalin ini.
Yang selanjutnya ada pedoman menurunkan cemaran akrilamida dalam kopi olahan. Akrilamida merupakan salah satu senyawa yang berpotensi memicu kanker atau karsinogenik. Dan menurut JECVA, salah satu pangan olahan yang berpotensi mengandung cemaran akrilamida adalah kopi olahan. Akrilamida ini dapat terbentuk selama proses penyangraian kopi beras atau green bean. Kadar cemaran akrilamida dalam kopi olahan dapat diturunkan dengan menerapkan langkah-langkah yang sesuai dari hulu ke hilir pengolahan kopi. Nah, yang pertama, yang seleksi buah kopi. Untuk pemanenan ini disarankan untuk memetik buah kopi yang tepat masak, yaitu buah kopi yang berwarna merah. Lalu untuk proses selanjutnya ada perambangan. Jadi buah kopi ini setelah dipanen dimasukkan ke dalam suatu bak untuk memisahkan buah cacat yang tidak masak ataupun dengan buah yang bagus ataupun buah utuh. Untuk buah yang bagus dia akan tenggelam, sedangkan untuk yang buah cacat dia akan mengapung. Selanjutnya petani akan memisahkan buah cacat tersebut dan diambil buah yang bagusnya, yaitu yang tenggelam. Setelah proses seleksi buah kopi, kita sortasi kopi berasnya. Pemisahan kopi beras ini dipisahkan antara yang memenuhi syarat mutu SNI dan juga kopi beras cacat. Misalnya ada kopi beras cacat muda ataupun kopi beras cacat hitam. Hal ini ada di SNI 2907/2008. Untuk masuk ke proses selanjutnya, disarankan untuk memenuhi SNI tersebut. Nah, pada proses penyangraian, karena akrilamida ini memang terbentuk pada proses penyangraian, jadi ini merupakan titik kritis. Di sini kami menyarankan bahwa suhu penyangraian kopi beras yang direkomendasikan untuk kopi Arabica adalah di bawah 175 derajat Celcius dan kopi Robusta adalah di bawah 200 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk peracikan biji kopi, berdasarkan dari jurnal bahwa untuk biji kopi Arabica mengandung akrilamida lebih rendah, sehingga peracikan antara biji kopi Robusta dengan Arabica dapat menurunkan kadar akrilamida. Dan selanjutnya ada penyimpanan. Pada studi literatur juga bahwa penyimpanan biji kopi atau kopi bubuk dapat menurunkan cemaran akrilamida, namun demikian hal ini dapat mempengaruhi sifat organoleptiknya atau aroma dan rasa dari kopi. Proses terakhir adalah penyeduhan. Jadi cara dan waktu penyeduhan kopi juga berpengaruh terhadap kadar akrilamida. Yang kami sarankan di sini cara penyeduhan kopinya adalah melalui penyaringan atau filter brew. Lalu sebaiknya dia diseduh dalam waktu yang tersingkat yang dapat menghasilkan aroma dan rasa kopi yang dapat diterima. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.